Nuka dua itu. Karena Ka'bah momentum waktu oleh alam hancur, tinggal fondasinya, maka dibangun generasi kedua. Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Generasi ketiga Ka'bah dibangun oleh Nabi Sis bin Adam, putra Nabi Adam alaihissalam, yang wajahnya persis sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat adalah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini baru masuk dalam substansi. Kita lihat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Al-ayat wallahu a'lam bil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaram, para alim, para ju'ama, para hujaj, mobil khusus, calon duyufullah wa duyufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mobil akhos, Ibu Tati beserta keluarga besar yang akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Hakikatna aya panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga, khususnya yang sahibul walimatus syafar, pada umumnya semua calon haji se-Kabupaten Pangandaran dilancarkan di perjalanannya. Astagfirullaha dinaka wa amanataka wa khawatima a'malika. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mobil khusus kesepuhan Bang Resa Kiai Haji Qasidin anu namanya parantos pembukaan nyanggakeun atas nami keluargi Bapak Camat, Bapak Haji Bangi, sahabat saya Kecamatan Kalipucang, dan juga Ketua KBIH Al Hidayah An Nahdiyah Bapak Haji Arif yang saya banggakan. Beliau adalah putra sahabat saya sekaligus guru saya almarhum Al-Maghfurlah Bang Resa Kiai Haji Yazid, dan beliaulah yang mengajarkan saya tentang haji sehingga saya bisa berdiri duduk di depan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan almarhum Allahumma yarham Bapak Kiai Haji Yazid ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan anaknya Bang Resa Kang Haji Arif sebagai penerus mudah-mudahan tidak jadi fitnah ditinggalkan seorang ayahnya, tetapi menjadi lebih berkah dan manfaat KBIH-nya, KBIHU sekarang. Pak Majid hatur nuhun dan sadayana alladzi lam yudkar ismuhum takdiman wa takriman. Bang Resa Ketua Lembaga LP Ma'arif Pak Kiai Haji Suharno, dan yang lainnya yang tak apa yang besar tak
dihimbau gelar dan yang kecil tak dihimbau nama. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Punten itu Bu Tati akselerasi waktu sekedar di asar itu sawios Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah, haji itu mahal Pak. Tahun ini haji itu habis 51 juta. Bayangkan Bu Tati itu 8 orang 4 pasang kali 51 juta berapa? Teacan oleh matu sapa. Belum lagi apa kesehatan, EKG semuanya. Andaikan semuanya yang pakai baju jas biru ini yang hebat-hebat, yang calon tatamu Allah, calon tatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan tidak yakin adalah al-hajju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, tidak yakin terhadap surganya Allah, saya yakin beliau-beliau ini tidak akan berangkat ibadah haji. Betul Pak? Da geuningan loba keneh anu teu mangkat haji nu mampu. Yang jadi permasalahan bukan orang yang mampu, tetapi sudah dipanggil oleh Allah. Allah akan memampukan mana hamba-hambanya yang sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa Pak. Makanya anu walimatu safar ayeuna mah teu iseu, karena dengan alasan seepeun kanggo pelunasa. Laras Ibu, bayangkan saja yang kemarin tahun kemarin 35 juta sekarang harus 20 nya. Naon nambahanana 26 juta, total 51 juta. Ini juga Pak, ini juga disubsidi oleh pemerintah. Andaikan tidak disubsidi oleh pemerintah Akang Ece, maka ONH, ongkos naik haji itu BPIH-nya saja sudah mahal, maka akumulatif jumlahnya akan 100 juta karena akomodasi di sana cukup mahal. Buktinya umroh saja yang 9 hari itu 35 juta sampai 36 juta. Alhamdulillah kita masih disubsidi oleh pemerintah, makanya jangan yang lain-lain berpikiran yang jelek-jelek terhadap pemerintah. Karena apa? Kita disubsidi Pak. Cuma wallahu alam, kata Kabid Haji Provinsi Jawa Barat, mungkin subsidi dari pemerintah ini tidak bisa selamanya. Tidak tahu nanti 2025-2026 akan dicabut subsidi karena habis. Jelas ini kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman umatku, saksikan demi Allah saudara Rasul, wahai para sahabat-sahabatku, di depan sahabatnya Rasul, demi Allah kata Rasul, nanti di akhir zaman umatku akan susah dan sulit untuk menginjakkan kedua kakinya di tanah Haramain, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Aya anu gaduh artos terdaftar, aya nurek berangkat gering leres tuh Bang, aya anu kaditu kadina aya artos sehat segala rupana, Masya Allah, di tengah jalan ujug-ujug ngabatalkeun tabungan. Saking ku haji adalah pilihan. Kade Pak, haji itu pilihan. Bapak ini adalah sebuah pilihan dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas panggilan Nabi Ibrahim alaihi labbaik Allahumma labbaik. Batak punten sakedik bapak-bapak ibu sadayana, karena apa kita ke Mekah itu adalah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan taubat tidak boleh dinanti-nanti, tidak boleh apa di akhir-akhir. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sakedik margi tobat teh harian, bulanan, ada tahuna, Ramadan. Ada lagi Ibu sekali seumur hidup, yaitu adalah ibadah haji dan umroh. Kalau haji pasti umrohnya ke bawah. Alhamdulillah. Dan haji teh mahal, Masya Allah.
capek. Karena haji itu rukun fi'liyah, bukan hanya rukun fi'liyah, tapi rukun ma'liyah. Bukan hanya rukun ma'liyah juga, tetapi rukun qalbiyah. Batak, saketik kita harus bisa menghormati seorang yang haji, karena haji itu memang capek luar biasa. Korban harta, korban tenaga, dan korban semuanya. Keluarga kita korbankan semuanya karena arah-arah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten Bapak Ibu, kita sedikit flashback. Anu haji mah juga norek mawat Bu, tapi ulah sieun mawat da bakal iya. Tapi sing saralamet we. Kumaha? Coba kira. Engke dina pemberangkatan oleh kiai setempat, urang teh sunatnya di adanan. Terus doa keleyeung, ieu teh ngakos bahasa Sunda abdi. Keleyeung kana mobil jika nu kana pasaran ini duka uih deui duka moal, betul tidak? Masya Allah. Maka doanya ayat sunat, doa khusus untuk anu berangkat haji gitu. Nah namanya kusim kuring astagfirullah dinaka titipkeun agama kuring ka anjeun wa amanataka wa hawatima amalika jeung tungtung akhir amal anjeun. Bu, halo? Lanjut. Kenapa kita ke Mekah? Yang pertama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya karena di sana ada makom ijabah. Di samping saatul ijabah ada makom ijabah. Kemana kita taubatnya? Di depan Ka'bah. Disebut juga Baitul Atiq, Muraqabul Ka'bah. Banyak nama Ka'bah itu. Disebut Ka'bah bahasa Arab, setiap kubus namanya Ka'bah. Tetapi kubus kalau dilihat dari segi aljabar matematika, kalau kubus harus sama panjang dan lebar sama sisi. Tetapi kubus Ka'bah itu berbeda. Padahal kubus, tetapi lamun temah diukur Pak Kang, itu pasti beda. Nu kamari jeung ayeuna pasti beda. Nah ini kelebihanana, keanehanana. Karena Ka'bah dibikin bukan oleh manusia pertama kali, tetapi diciptakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan oleh mangsuhat mah punten bisa anu namina sami ulah sanes kumang dadang sanes kusawe, tetapi pertama Ka'bah dibangun oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya dalilna ajengan aya leunga capruk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bil murad. Inni ja'ilun fil ardi khalifah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah. Oh deui ayatna. Kenapa? Seolah-olah malaikat itu merasa bersih daripada manusia. Maka ayat itu kata asbabun nuzulnya 1000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Allah menjawab kepada protesnya para malaikat Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami lebih tahu daripada kalian. Akhirnya para malaikat takut oleh bentuknya Allah, maka bertawaflah para malaikat Allah di Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat Allah. Bentuknya persis seperti Ka'bah. Di mana Baitul Ma'mur itu? Di bawah arasnya Allah. Karena malaikat itu banyak tidak terhingga, unpredictable, tidak bisa diprediksi banyaknya malaikat, maka tidak setiap malaikat kebagian. Akhirnya Allah memerintah malaikat yang ada di muka bumi untuk membangun Ka'bah yang persis ukuran dan bentuknya seperti Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat Allah. Mantap percis kadeh. Geuningan eta Nabi Ibrahim anu ngabangun Ka'bah mah punten akang, Nabi Ibrahim itu generasi keempat bersama Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama itu malaikat Allah. Mantap coba kan Bu, dina Ka'bah sunat urang teh nempel kana Ka'bah. Coba getaran Ka'bah itu luar biasa. Jadi tempel lah teh punten ulah kieu. Tapi tempelkeun dada, pipi ieu tempelkeun. Maka di sana kita ingin ridho Allah Subhanahu wa taala dan bergetar. Mantap
ketika kata ahli sains bahwa Ka'bah itu adalah pusatnya dunia karena medan magnet yang luar biasa. Coba ibu, buatan malaikat, hebat Ka'bah. Ningali nage sabaraha Pak dina manasik paratos ditingali ningali Ka'bah teh sabaraha rahmat. Ini nyali jeung mae ini 20 rahmat. Ningali Ka'bah wae 20 rahmat. Tawaf urang 60 rahmat. Teras kumaha deui? Salat urang 40 rahmat. 1 kali 24 jam Allah memberikan rahmat ke Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. 120 rahmat. Untuk yang tawaf khusus 60 rahmat. Sedangkan 1 rahmat itu 1000 kebaikan, Pak. Ningali mungkul, ningali Ka'bah 20 rahmat. Mantak sing kabita kanu ka Mekah teh. Ieu mah jiga nu teu kabita-kabita acan. Teu kabita da abdi teh aya artos atuh punten akang. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya segala Rabbus samawati wal ardh. Betul, Pak? Coba Bapak. Ini adalah detik-detik da ieu teh punten Pak Majid, Pak Haji Bangi sedang karawas ieu ka Bogor 2012 nya. Bapak-bapak, ibu-ibu itu tepati fokus ngadengin pengajian teh da ieu teh pikiranna teh bapak-bapak geus aya di Mekah. Laras teh Pak. Ieu teh urang teh awal Pak. Karena saya merasakan Pak. Allah ya Rabbana ya ibunya. Geus empot teh menghitung hari. Laras. Insya Allah ibu-ibu berbahagialah. Ini di sini kelihatan tamu-tamu Allah itu dan tamu-tamu Rasul itu kelihatan cerah wajahnya. Allahu Akbar. Amin. Karena tahu Allah. Allahumma sholli ala sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sampai ke situ. Tuballiguna biha hizal baitikal haram wa ziyaratal qabri nabikal. Alhamdulillah. Hiji heula Ka'bah. Malaikat Allah. Nuka dua itu. Karena Ka'bah momentum waktu oleh alam hancur tinggal fondasinya, maka dibangun generasi kedua Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Generasi ketiga Ka'bah dibangun oleh Nabi Sis bin Adam, putra Nabi Adam alaihi salam yang wajahnya persis sama dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan yang keempat adalah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam beserta putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nah, ini baru masuk dalam substansi. Kita lihat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan syariat haji itu adalah syariat Nabi Ibrahim yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dalam untuk keyakinan iman mah anu hajian teh rek nu hajian rek umroh kan jika nu heureuy teh jika nu pramuka taya Pak Asep Karna eta ketua Sako Ma'arif. Nah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah. Kan gitu. Terus ayeuna urang jamarot. Punten tadi saur pangrasa kasepuhan. Ketika aya rukun haji, aya wajib haji. Bedana ari rukun haji mah teu bisa dibadalkeun, teu bisa diwakilkeun. Ari wajib haji mah bisa dibadalkeun kan kaluar dam. Oke. Apa rukun haji itu? Banyak. Salah satunya wukuf di Arafah. Al-haju al-arafatu. Haji itu adalah Arafah. Penting ya teman. Tiasa diwakil. Anu teu damang ge mentak disebut aya wukuf safari. Wajib haji naon jamarot. Pasedak-sedak. Baledog 7 kali. Tanggal 10 jumroh Aqabah munggul. Bismillahirrahmanirrahim. Rajman lisaini waridor rahman. Bismillahi Allahu akbar. Baledog ka batur. Bu, eta keur ibadah aya nu pasea. Ari umat Kangjeng Nabi rupa-rupanya. Jadi eta teh pan keur ibadah. Nafsu milu nafsu, atuh man teu kudu nafsu, coy. Pan keur ibadah ieu teh. Boleh no kana hulu batu, gelut jadinya. Mantap pantasnya awas dina haji aya ropas, aya jidal, aya naon? Aya pusuk. Aya ropas, aya pusuk, aya jidakan. Ya seueur anu suami istri seueur. Kade kan hati-hati, kudu loba ngelehan we ka istri. Lamun di ditu
Nyapunten Bu Tati almarhum parantos teh ayanya pami anu engke di ditu seueur gogoda. Jadi istri teh pun tadi pula ke kabinya jika leuwih ti pas pampres we. Jadi amun teh mah bapak niatna di ibadah ulah dilawanan awewe mah soak kadituna moal bener kajenting munker wow eta keur ibadah teh bakat teh bapak sing seueur nyanak antimo we. An ketika istri kita baceo juga senso kan maka bapak lep minum antimo mual bener sare we Pak. Karena apa? Kita lagi ibadah kade. Saya banyak tahun 2003 saya itu masantren di almarhum almarhumullah Said Muhammad Al-Maliki di Rosaifah 1 tahun. Alhamdulillah mantap baceo bahasa Arabna pernah lami itu 1 tahun. Tetapi ketika pengalaman dalam haji itu banyak dinamikanya. Kang Haji Arif pasti Kang Haji Arif seberapa kali memang karawas luar biasa. Sebetulnya Al Hidayah itu kalau dengan Manbul Huda sasarangan banyak baju banginya di mana pasti sasaran di Arafah di mana pasti sarang gitu. Allah ya Roban. Ada kala di sini Pak, Ibu Bapak, istri akur-akur saja. Datang di ditu kena kujida jeung ropas jeung pusuk kapasekan ngadon pasea. Punten aya keur toab salaki pamajikan lagrag tolak naudzubillah. Banyak kan? Ibadahna ageng, pahalana ageng, tetapi ujianana gogodana langkung ageng. Kade Ibu sanes ningsinan kedah siap maksudna urang. Pidar ge salaki nyekel leungeun batur keur tawaf pan pasedek-sedek kan ari bojona teh nyepang panangan salakina karena kredit jahmah teh bahasa Arab bahasa ieu nama meureunana macet ada jutaan papisah akhirna istrina nyepang leungeun batur we barukan salakina nyepang urang Libanon anu geulis. Ieu mah asli make sor limbohong anu asli ya. Abdi ningali ori pas di wali naon eta salaki batur cakel salaki sorangan henteu di dinya bapak nyekelan awewe nu bener akhirnya di dinya lagrag tolak hiji naudzubillah. Awas, ini adalah dinamika dalam berhaji, betul. Yang penting kita itu adalah ingin mengunjungi Ka'bah, menunaikan perintah Allah rukun Islam yang kelima, yaitu adalah yang pertama tujuan kita adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kita menunaikan perintah Allah. Kunaon sih banyak dinamika nanti ditunake aja. Kan ari perjalanan haji teh Nabi Ibrahim alaihissalam kade. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam lakobnya adalah Khalilullah ketika di BAP oleh Allah Azza wa Jalla, ya Ibrahim man anta, wahai Ibrahim siapakah engkau? Kata Ibrahim, ya Rob anna Khalilullah, wahai Gusti ya Rob bahwa aku adalah kekasih Allah. Mantap disebut juga lakob juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi karena kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya karena turunan dari Ibrahim alaihissalam banyak yang menjadi nabi dan rasul. Hatta Bani Hashim duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jihad Nabi Ismail alaihissalam. Banyak dinamika. Bagaimana? Sakadikit. Lanjut itu lanjut. Kumalamun asar. Alaya. Nah, wayun dabunya. Nah, kumaha ibu Kang? Nabi Ibrahim alaihissalam 85 tahun. Kata kil yang absoh. Beberapa kil ulama banyak, tetapi yang kil anu absoh mutama bahwa Nabi Ibrahim 85 tahun, Siti Saroh itu usianya 80 tahun. Ini perjalanan haji awal. Nabi Ibrahim tidak punya anak dengan Siti Saroh, udah tua, sudah menopause. Tetapi Siti Saroh karena sifat wanitanya walaupun istri Nabi dan Rasul ada sifat manusia biasa, sifatun basyariyatun,
dia merengek-rengek kepada suaminya Ibrahim, wahai suamiku, engkau adalah nabi dan rasul Allah, mintalah kepada Allah untuk dikasih kita seorang anak. Kata Nabi Ibrahim, wahai istriku, aku berdoa adalah kewajiban dari perintah Allah, ud'uni astajib lakum, tetapi Allah belum mengabulkan. Eta teh nabi jeung rasul dan ngadua orang pan diparentah ku ngaduana ge jadi ijabah, jadi pahala. Halo, lanjut. Ketika itu Siti Saroh terus meminta, tetapi secara syariat Siti Saroh sudah tidak subur lagi. Nah, pada waktu itu ada khodimat. Apa khodimat? Baby sister, betul. Bahasa legenda baby sister, pembantu yang membantu Siti Saroh namanya Siti Hajar. Itu ada perebutan ikhtilaf ulama bahwa Siti Hajar ada yang menyebutkan ulama dari kalangan kulit hitam, ada yang menyebutkan juga ulama adalah Siti Hajar dari kulit putih. Tapi sama dua nana bahwa Siti Hajar usianya 17 tahun. Jadi kada hati-hati ibu bisa itu. Nah, lamun teh mah ada pembantu yang lebih muda daripada Ece. Ini hati-hati 17 tahun sweet sepenten loh, sweet sepenten. Rangu katulang-tulang. Nah, ya harus berbahagia lah, mudah-mudahan serina jadi ibadah dah ya man. Terus kumaha Siti Hajar ningali Siti Saroh ningali ka Siti Hajar, cemburu teu dan ente udah candi kawin atuh aja, biasa-biasa saja. Pada akhirnya Siti Saroh menyebutkan terhadap Nabi Ibrahim, wahai suami, dangukeun ya, serius ya, wahai suamiku, tikahlah Hajar. Nabi Ibrahim olohok, Nabi Ibrahim olohok, aneh sing ridho. Nah, sebetulnya saya itu menunggu bahasa itu dari istri saya, tapi asana moal dugi ka kiamah ge. Iyalah yaumil kiamah kurang saminggu moal lah. Moal. Tapi Siti Saroh itu karena ada sabab punten ya, bilih anu teu gaduh putranya punten sanes berarti kudu nurutan sanes. Kata Siti Saroh, tikahlah wahai suamiku Hajar, karena Hajar masih muda, semoga nanti Allah memberikan turunan putramu dari rahim Hajar, biarkan aku yang mengurus dari putra dari rahim Hajar, aku ridho wahai suamiku. Aduh, ini nih luar biasa kan. Kata Nabi Ibrahim, Allah ya Robbana ya Karim, da mohon pamajid pingsan bakat atoh. Nabi Ibrahim ge kieu ce leres ieu teh Hajar, leres ieu teh Saroh, da aneh atuh aya we kitu. Leres ieu teh, leres ridho lillahi ta'ala, digabrung ku Nabi Ibrahim teh. Akhirnya Nabi Ibrahim nikahlah dengan Siti Hajar. Maka tidak lama kakawakasan Allah gaduh putra, punya anak yang namanya Ismail alaihi salam. Kumaha baru 1 bulan itu, dari 0 sampai 1 bulan diurus lah ku Siti Saroh, hebat. Budak anak dari yang muda, dari istri yang muda diurus sama istri yang tua, diurus kuno kolot tinu ngora moal ayah sa alam dunia pangandaran ya, dicekek merenah api kebesekan merenah. Nah akhirnya diurus oleh Siti Saroh karena dia itu pengen punya anak, bener diurus. Tos diurus beki kadia udah jalmi atau ibu. Jadi Siti Saroh teh teu konsekuen. Jadi bapak-bapak ketika istri bapak tidak ada konsekuen itu emang itu dituna. Punten ibu, mantap. Punten, istri itu punten mengikuti kehidupan itu bukan pakai akal tapi pakai perasa. Cek hukum 1:9, 9:1 aja itu. Siti Saroh ketika usia 2 bulan Siti Saroh protes, asasi ke Nabi Ibrahim, wahai suamiku, saya sudah tidak sanggup lagi. Dari awal saya mengizinkan, tetapi aku wanita biasa, pasti engkau lebih menyayangi Hajar daripadaku karena Hajar melahirkan anakmu. Wahai suamiku,
bawa pergi istrimu dan anakmu jauh dari hadapan mataku. Aduh meriku. Jadi diajar, aduh, tak goleti podo pakan itu jauh dari hadapanku. Pada waktu itu Ibrahim alaihissalam berada di negeri Sam, sekarang namanya Palestina. Dulu Sam itu 4 negara, yaitu adalah Palestina, Yordan, Suriah, dan Lebanon. Sekarang dulu itu 1, sekarang 4 negara. Maka dari Palestina jarak 1000 kilometer berjalanlah Nabi Ibrahim ke suatu lembah yang namanya lembah Masjidil Haram. Dulu belum ada Masjidil Haram. Di sana ada sebuah bangunan yang namanya Ka'bah. Anu dibangun ku malaikat, anu terakhir ku Nabi Sis bin ada. Ngan cuma tunggul namungkul, pondasi namungkul, tos ruksaku alam ku banjir. Akhirnya Nabi Ibrahim diparentah ngabangun Ka'bah. Belum ngabangun dulu karena pas sumping kadinya Nabi Ibrahim lungsur wahyu, suruh Nabi Ibrahim balik ke Saroh, ke Sam, ke Palestina. Punten ibu, seorang Hajar nyanak orok usia 2 bulan ditinggalkan ku carogina. Kalaupun bukan istri Nabi dan Rasul tidak akan kuat. Tidak ada WA, tidak ada kabar, tidak ada apa-apa. Betul? Berapa tahun Hajar dan Ismail berada di Ka'bah Al-Mukarramah, ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam suaminya 15 tahun. Khamsata asyar hasanah. Sabar berapa? 15 tahun. Khamsata asyar sanah, 15 tahun. Telan mun ece memeureun kudu bunuh diri usaha gitu. Tidak ada. Akhirnya dari Siti Saroh punya anak tuh. Padahal secara syariat sudah menopause, betul? Tetapi Allah kawasa, andaikan sudah tidak bisa dilogikakan lagi oleh akal pikiran kita, al-aju anil idrakun, itu adalah urusan Allah azza wa jalla. Maka punya anaklah Saroh yang namanya Nabi Ishak, yang sekarang turunannya banyak di Kurdi, kaum Kurdi kade, iba. Akhirnya gaduh putra, mantap punten bisa anu teu gaduh putra, coba saja kan yang lain heula. Teu ketang. Asik dong gitu. Teu ketang ngeuju ulah ama kada, ieu mah hukum ieu mah nya. Nah, tos kitu 15 tahun kemudian gerak sepatah asar ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menemui Hajar yang ada di Mekah. Tapi dia begitu cinta terhadap Ismail karena anak yang ia inginkan dari awal. Saja jalan Nabi Ibrahim, aina Ismail, aina Ismail, mana Ismailku, mana Ismailku. Teu acan lihat karena 15 tahun tidak ketemu loh Pak. Bari diantapkan, ditinggalkan di Ka'bah dalam keadaan cuaca yang gersang, panas luar biasa. Mual disejarahkan ketika Siti Hajar mencari air kan ayahnya, mau disejarahkan dengan tos kamaklum, langsung lari-lari dari sofa ke Marwah. 15 tahun akhirnya Nabi Ibrahim kadinya deh berhenti. Nabi Ibrahim di mana? Di Mina. Landak ada mabit di Mina, dan di Mina Nabi Ibrahim turun wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui ro'yun itu mimpi. Jadi ada 4 derajat yang disebut dengan wahyu. Yang paling pertama ada wahyu anu langsung mukalamah dengan Allah azza wa jalla. Yang kedua adalah derajat kedua adalah wahyu melalui malaikat safroh bainallah wa bainal makhluk, antara malaikat Jibril. Yang ketiga adalah salah satunya melalui malaikat Israfil, dan juga yang keempat adalah melalui mimpi. Akhirnya pada mimpi itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah harus membunuh Nabi Ismail alaihi salam. Nah ini natijahna, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, langsung karena natijah. Ini pengorbanan yang disebut dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan kita beribadah haji adalah pengorbanan semuanya, betul? Betul? Dalam dibandingkan sama Ibu Tati ayeuna sok opat duaan ibu 100 juta jeung bekal sekarang 200 juta. Eta teh sahargaun Innova Ribbon. So, atau sawah mah mulah meduh laras deh bapak ke sami keyakinan laras ini pengorbanan pun di Mina beliau nangis karena mimpi itu. Udah kaputra atuh
mantap punten Neng Morinda apa itu sangat sayang terhadap anaknya. Para bapak itu lebih sayang terhadap anaknya daripada ibunya, cuma bapak itu tidak bisa diaplikasikan dan terlihat oleh orang lain. Ari istri mah bisa diaplikasikan ku kata-kata. So seorang bapak itu lebih Pak, karena darah dan daging lah dalam bapak nomor anak kan atau aja so lebih terasa itu. Seorang bapak sayang sampai dia mati-mati cacing karunya tak salah kita ke so, memang seperti itu. Nabi Ibrahim bagaimana, bukan dia tidak cinta, pas nangis di Mina mimpi, maka Mina itu disebut Al-Baqqa. Mina itu tempatnya nangis. Punten oke, akang di Mina ada yang disebut nafar awal, biasanya ngajarin nafar awal itu tanggal 10 tanggal 11 tanggal 12, namun nafar sani sampai ke tanggal 13 kan, cuma ada orang Indonesia capek lah geus 12 lah menurut teh kanu sadayana 12 tara tanajul keun we da seueur sepuh atuh da kumaha, apalagi sekarang hajian banyak yang sepuh yang kemarin tertunda, betul tos kitu kumaha di Mina itu tempat nangis karena Nabi Ibrahim alaihi. Tetapi di Mina juga tempat kebahagiaan. Kenaon Nabi Adam mimpi di Mina bade ditemukan sareng Siti Hawa, maka Mina bersatu padu, yaitu adalah tempat bahagia dan tempat nangis. Mantap engke sok tingali anu seserian anu leweh serik tuh leweh tuh serik nangis itu karena ada titik pamit yang bahagia tafaul ke Nabi Adam, ketika menangis tafaul terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Lanjut itu Yos. Nah setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketemulah dengan Nabi Ismail. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Nabi Ibrahim Rasul Allah. Masyarakat Mekah teh pertama ketemu dengan Siti Hajar bagabur-gabur luar biasa, tapi tetap dicuekeun eta istri Nabi Ibrahim. Ayeuna Ismail mana Ismail itu wahai suamiku 15 tahun itu kelas 3 SMP, amun ayeuna bahasana kelas 9. Hah? Sudah balik 15 tahun itu. Masya Allah lagi main wahai suamiku, digabruk oleh Nabi Ibrahim, nangis diciuman eta Nabi Ismail. Wahai anakku, kau adalah anak yang soleh, maafkan bapamu ini. Bukan bapak tidak tanggung jawab, bukan tidak cinta terhadapmu, nah, karena ini adalah arah-arah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, aku ridho karena ini adalah perintah Allah. Hebat, ini adalah manifestasi dari doa seorang bapak Nabi Ibrahim. Sampai sekarang kita suka mengucapkannya doa itu yang kawaridku Nabi Muhammad besar Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Rabbi habli hablana minas lihin. Eta doa Nabi Ibrahim ece kade lain pacamat Nabi Ibrahim luar biasa. Ismail atos nangis nah telami dak kedah dipencit ya Nabi Ismail. Akhirna Nabi Ibrahim memerintah ke istrinya Hajar, wahai istriku Hajar, pakaikan baju yang terbagus untuk anak kita Ismail. Mau dibawa kemana wahai suamiku? Abah bari canak kemana atau putra urang teh hiji-hijina bade dicanak jalan-jalan ka Jabal Kurban. Jabal Kurban teh daerah Mina ibu, dari Ka'bah ka Jabal Kurban teh 7 kilo. Oke, bisa diperlihatkan, cuma kalau jamaah haji mah cuma lihat di bis. Kalau bisa mah turun pak kajenting nambah baksis we Haji Arif dadetan we supirna lah 50 real cicing naik tadi tuh kak naon Jabal Kurban aya batu tempat dieksekusinya Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebat luar biasa ini. Baru diajak jalan-jalan kemana? Padahal di masjid. Nabi Ibrahim sepanjang jalan dia tidak henti-hentinya meneteskan air mata karena untuk mengorbankan anaknya pak. Halo? Gitu. Tetapi di perjalanan ada iblis yang datang kepada Siti Hajar. Wahai Hajar, kamu itu tidak tahu, suamimu itu tidak tanggung jawab, tidak pernah menafkahi, ujuk-ujuk bawa anakmu. Kamu tahu nggak bahwa anakmu itu Ismail akan disembelih oleh bapaknya Ibrahim atas perintah Allah di Jabal Kurban.
kata Siti Hajar, wahai kamu iblis, aku ridho kalaupun ini adalah perintah Allah. Nyanak batu Siti Hajar langsung di baledo eta iblis. Bismillahirrahmanirrahim, razman li saitil waridul rahman, bismillahi Allahu akbar, maka jadilah jamratul ula. Kayak jamratul ula atas mana sih? Naon jamratul ula teh can kabayang. Siti Hajar Siti Hajar teu kagoda, orang nono kagoda, tidak kagoda, maka dah yang bisa tuh bahasa Jawa teh abdi teh. Anu kadua Nabi Ismail digoda ku iblis, bapakmu ini tidak tahu akan membunuh wahai Ismail. Kata Nabi, aya ikhlas ciri kanabian karasulan, wahai iblis, kalaupun ini perintah Allah aku ridho. Di baledo bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, jadilah jumratul usta nu tengah. Teka goda ka Nabi Ibrahim, can ngomong-ngomong acan baledo ku Nabi Ibrahim. Maka pangbadagna jamarotna disebut jumratul aqobah. Aqobah teh nanjak eta teh. Dari eta mah lempeng harus dilempengkeun. Ngan tanggal 10 pangpayuna itu adalah pas ayeuna bentukna tahalul awal kade. Tiasa gentos acuk saacan ipadoh itu adalah di jamarot jumratul aqobah tanggal 10 haji. Kahartos ibu paham? Lanjut sakedap dinya. Terus kitu akhirna nyampe lah ke Jabal Kurban. Ari Jabal teh gunung. Tos dua nana. Akhirna Nabi Ismail berkata kepada bapaknya, wahai ayah, segerakanlah, lakukanlah perintah Allah. Semoga aku tergolong daripada golongan anak yang soleh. Wah, luar biasa Nabi Ismail. Nabi Ibrahim nangis, wahai anakku, apakah engkau ridho untuk disembelih oleh bapakmu ini? Ini kan perintah Allah. Aku ridho wahai bapak. Tas gitu ngagoler Nabi Ismail pak. Punten, ngagoler Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pada mengeksekusi Nabi Ismail. Kata Nabi Ismail, tunggu dulu wahai bapak. Ada apa nak? Kata Nabi Ismail, maaf bapak, sebelum aku mati aku ingin memeluk terakhir kalinya bapak. Maka dipeluklah Nabi Ismail, memeluk Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipeluk Nabi Ismailnya sambil berdiri. Kata Nabi Ismail sambil melihat wajah Nabi Ibrahim, wahai, membahasa orang wahai abah, lamun tea mah abdi tos pupus. Hek bapak ningali murang kali saageng abdi sing emutnya ka abdi yen abdi teh putra abah Ismail bin Ibrahim. Andaikan aku sudah mati wahai ayahku, maka ketika engkau melihat anak-anak seusiaku, maka ingatlah aku wahai ayah bahwa aku adalah putramu Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim menangis sejadi-jadinya sambil berdoa kepada Allah, ya Rabb, saksikan anakku ini adalah anak yang soleh. Rabbi auji'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Maka aras Allah oyag takan ku solehna hamba-hamba Allah, ku pilihanna hamba Allah antara Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihi salam. Tos gitu tos nangis ngagoler deh Nabi Ismail pada dieksekusi deh ku Nabi Ibrahim. Da meureun aya asa-asa da jalmi biasa Nabi Ismail teh, abah kela antosan aya naon deui kaset. Tunggu dulu ayah, baju ini adalah baju yang paling bagus yang diberikan oleh ibuku Hajar yang mengurus aku dari bayi, dan baju ini adalah kenangan, takutnya nanti terkotori oleh darahku wahai ayah, dan nanti ketika aku sudah mati tolong berikan baju ini untuk ganti daripada diriku, untuk mengenang diriku. Berikanlah kepada ibuku yang mengurusi aku, yaitu adalah Siti Hajar. Jadi Nabi Ismail teh telanjang dada, muka acuknya lira, di telepannya lira, terus disimpan di luhureun batu punya lira kene. Oh ibu sok lantakan haji urusanana mental kan haji. Orang teh yakin teu. Terus lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai saudaraku.
Begitu hebatnya Ibrahim alaihissalam sampai berani korban segala-galanya. Kita cuma harta banda, Pak. Betul. Nabi Ibrahim buah hatinya loh. Terus gitu ngagoler Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sambil nangis, Nabi Ismail nangis, Nabi Ibrahim nangis. Darek maut atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita lantunkan takbir, bukan talbiyah, pas tanggal 10 setelah aina apa yang disebut dengan tahalul awal, setelah jamratul aqobah. Allah baru takbir eta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerehel teh diganti oleh Allah, kawasa Allah ma'al ajwan idrokun, walaupun tidak bisa logikakan lagi oleh akal pikiran kita, urusan Allah makawasa kun payakun, maka diganti oleh gibas. Dan akhirnya Ismail panjang usia, Nabi Ibrahim panjang usia. Duriah dari Ismail itu pada soleh-soleh, Bu, karena konsekuensi Nabi Ismail itu yang hebat dan luar biasa. Maka Bapak Ibu semuanya, nanti ketika Bapak bersimbah di bawah kelambu Ka'bah, tolong ingat riwayat ini, karena ini bukan hanya sebatas dongeng. Ini adalah akwal ulama, karena saya adalah yakin terhadap akwal ulama. Al yakinu la yujalu bisa, keyakinan tidak akan menjadikan satu kemangmangan ataupun kewaswasan, tidak. Kade Ka'bah Nabi Ismail alaihi salam. Terakhir yang disebut ada hijir Ismail. Maaf kalau dulu sahawe arek bisa asup ke hijir Ismail. Ya, aya nama di antri, Pak. Pami istri, pami bagat, pamagat. Kudu sabar orang. Sobat. Dina haji itu belajar sobat. Ya, sobar kumaha atuh nuan ke lillah. Ibu tadi daftar tahun berapa? 12. Yang sekarang ke bawah itu adalah yang sampai Desember ya, November 2012. Anu daftar 2 Desember 2012 teka canak ya teh mesti ngok-ngokan ge. Sabarnya, sabar. Acan ke teh dina EKG ngantri deui, dina ayeuna Labkesda ngantri, Cipapang kudu karariih kabeh ngantri. Sabar we. Leres teh. Acan ke di imigrasi, wahai Bapak Ibu Saudaraku, nanti di imigrasi Saudi ngantri di bae. Coba kita perlihatkan, apalagi nanti di alam mahsyar. Nganti kudu siap sobar, dah pahalana gede. Jeung kudu ikhlas we. Tapi aya wae da tadi teh aya pusuk, aya ropas teh ya. Keur ngantri katincak indung sukuna ngamuk deui bae. Keur salat, maaf Ibu. Di sana itu berbagai negara datang, budaya, etika berbeda dengan kita ke timur-timuran. Da urang mah moal anu wani atau anu keur sujud ngaliwat. Leres teh? Ari urang batur walaupun sesama manut Islam, innamal mu'minuna ihwatun, sama saudara, tetapi berbeda etikanya, berbeda dengan kita. Kita itu ada kearifan lokal kata Nahdlatul Ulama. Moal wani pakai etika sapinah teh dipake di urang. Jadi itu mah dileyak teh. Aya jamaah abdi tahun 2018 anu ngaliwat kurang Mesir ieu teh keur sujud. Ya Allah ya Rabbana yang gigireun abdi lu kaku mah untung teu ka abdi berarti mah kumaha amal-amalan meureun ngek. Baru orang Mesir mah badag ja eta keur salat pegat salatna. Orang Indonesia tah leutik-leutik ge wanihan eta urang Mesir eta keur salat atuh katincak teh padahal teu kahaja, pasti yakin teu kahaja. Ai sia bagong di masjid keur salat teu sopan sia ka aing teh nyaho aing di lembur mah ketua DKM. Aduh aing moal apal DKM Kang betul mah. Nah sampai gitu nya kumaha we aya ropas aya jidah Pak kade hati-hati. Terus sing emut minimal Bapak emut ka abdi we teh wali batu sapar butati kade kudu nahan cita ropas sareng pusuk kapaseka. Terutama salah satunya kita menjaga stabilisasi dalam bentuk kemaslahatan kepada manusia, kepada jamaah. Betul kata Pak Haji Bangi, Pak Camat tadi, ukuran ibadah mah urang moal ka udag da urang mah petot atau ibadah teh. Terkadang manasik 15 kali ini asa pang pinterna pret. Waduh teh
Ya Pak Haji Arif taroskeun manasik 15 kali belum cukup coy. Syekh Nawawi Al-Bantani pengarang musonif ratusan kitab sebagai mayoritas ulama mengakui sedunia 200 ulama yang diakui oleh dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani yang makbaroh makamnya di Ma'la di Makkah Al-Mukarramah, beliau ketika mau haji manasiknya 3 tahun dah. Orang mah 15 kali kayak bosan manasik. KBIHU kau ya nggak usah cakap Allah ya Robbana Bapak dah tetap kudu make ilmu atuh laras deh so dah seueur atuh di urang ge pembacaan tawaf da moal arafah itu beda kiceupna ge tapi jangan khawatir, don't worry. Nah tok khawatir sabab da ari haji mah rukun piliyah sangan rukun qauliyah beda jeung sholat. Tadi sholat pilih ya kalau dia pan gitu sholat mah hari haji nah bapak mesin teu babacaan oke nan jadi asal nuturkeun we karom apa nge di miskalan ieu ku Pak Haji Arif subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Eta putaran kahit haji putaran kalima diacak Allahumma ij'alna hajjan mabrura Allahumma gitu we sadenge-denge nah itu. Nah, jadi lagi ngapeteng we bau sungut tiga no iya. Dan kieu judes. Asal ngiru jadi sah saja. Aya anu sepuh anta kudu istitoah ge ka Mekah mah bentukna fisik ieu teh lain bae malia harta. Fisik ge kudu istitoah. Da capek di ditu teh. Eta geus manasik 15 kali da dugi ka teu apal talbiyah ge. Atuh talbiyah teu apal teu pakat kolot ceuk kudu ngamaklum. Abdi teh kieu geus niat ihramnya bade umrah wajib pan sunat di jajalan teh ka Masjidil Haram teh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la eta teh cecepeng we ku abdi si aki si abah teh urang Cibenang nu disebutkeun namina mah lah menjaga kode etik jurnalistik. Coba kowe Kang cenah naon teh baik-baikan astagfirullah. Eta talbiyah 15 kali Kang Haji Allah apa pan ieu teh talbiyah abah talbiyah cenah ge abah apa teu henteu cenah abi ya Allah ya Robbana sok atuh kudu sanes we tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar panjang teuing tasbih subhanallah bah biasa tuh Allah nawarkan di wae mangga lah rumah abah ngebetem ke paduli teuing asal tuturkan padahal bener Allah hebat luar biasa. Karena memang kudu apa dari apal mah ngapalkeun babacaan ayeuna sa'i babacaan ayeuna tawaf ya sabaraha leres teh ibu ngan lamun anu hebat mah apal tangke sabada ti ditu doa hungkul eta sabada salat baca doa tawaf ka hiji tawaf kadu sampai ka 7 teh sa'i rabbikfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka 'indal 'azizul akram naon atuh ieu teh kudu inciri-inciritan sagala. Inilah dinamika ari haji sok aya bikaseri atuh da 40 dinten teh Pak Jarif janten dabi punten wios teh naroskeun teh angkat abdi teh teu gaduh porsi. Cek bapak teh bagian bapak oh mangga lah silakan komandan besar we itu punya kuasa. Jadi tadinya 30 hari sekarang 40 hari sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Itu lama Pak. Pasti akan menjadi saudara dengan apa ikatan emosional batin. Padahal batak dina IP sok aya ini haji sepanjang hayat da emang nya jadi dulu teh rindu ngan kadeknya bapak ibu anu tadina di dieu teu sok pasya di itu jadi akur anu tadina sok akur di dieu jadi pasya hati-hati we kadek tong hilap antimo dicanak mudah-mudahan aya manfaatna ieu teh baru Mekah wae ibu doa moal acan ieu Madinah na ya next time mudah-mudahan kita akan ketemu lagi hapunten anu kasuhun urang diteraskeun kana doa Allahumma sholli wa sallim wa barik amin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tuballighuna biha hizal baitikal haram wa ziyaratal qabri nabiyikal karim wa afdhalus salati wa taslim. Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa danban maghfuran wa tijaratan lan taburi alima ma fi sudur. Ahrizna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azul aqrab. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hazzal baita aw tamarata fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya Allah jalilul akbar wa muhaibatan ala mahlukin bil ajhar wal guna'u bisirri min kulli sir bil qudrati wal quwa bihaqqi bismillahi alil akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ftah qulubana bihikmatika wa yasir alaina birahmatika ya dal jalali wal ikram ya dal fadli wal insyani birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi jami auladina wa talamidina wa talamidatina min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas syami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi karomatil fatihati wa bi haqqil fatihati wa bi izil fatihati al fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim hadaniyallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.